Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Prima Vidya selaku dosen bahasa Indonesia. Saya Cindy Alfianti dari Prodi S1 Pendidikan Tata Boga kelas E dengan NIM 23050394181. Kali ini saya akan mempresentasikan PPT dengan judul Kesalahan Berbahasa Indonesia. Pengertian kesalahan berbahasa adalah suatu peristiwa yang bersifat inheren dalam setiap pemakaian bahasa, baik secara lisan maupun tulis, baik orang dewasa yang telah menguasai bahasanya, anak-anak, maupun orang asing yang sedang mempelajari suatu bahasa dapat melakukan kesalahan-kesalahan berbahasa pada waktu mereka menggunakan bahasanya. Dengan kata lain, kesalahan bahasa juga dapat diartikan penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah bahasa yang berlaku pada bahasa itu, namun tidak dipandang sebagai suatu pelanggaran berbahasa. Jenis-jenis kesalahan berbahasa. Yang pertama, kesalahan acuan berkaitan dengan realisasi, benda, proses, atau peristiwa yang tidak sesuai dengan acuan yang dikehendaki pembicaraan atau penulis. Misalnya, bawalah kursi. Misalnya kita menyuruh seseorang, bawalah kursi. Lalu yang dibawa itu hanya kursi biasa, pada maksudnya itu kursi goyang. Yang kedua, kesalahan register berhubungan dengan bidang pekerjaan seseorang. Contohnya kata operasi. Bagi seorang dokter, kata operasi dihubungkan dengan menyelamatkan nyawa seseorang. Bagi pemerintahan, kata operasi dihubungkan dengan pemungutan pajak. Yang ketiga, kesalahan sosial, yaitu kesalahan pemilih kata yang dikaitkan dengan status sosial orang yang diajak berbicara, menimbulkan kesalahan yang disebut kesalahan sosial atau social errors. Contohnya, Pak, kemarin aku mendapat hadiah baju baru dari ayah. Kepala kampung A mampus kemarin. Yang keempat, kesalahan tekstual. Kesalahan tekstual, error, muncul sebagai akibat salah menafsirkan pesan yang tersirat dalam kalimat atau wacana. Kesalahan tekstual ini mengacu pada jenis kesalahan yang disebabkan oleh tafsiran yang keliru terhadap kalimat atau wacana yang kita dengar atau yang kita baca. Contohnya, anak dokter Ahmad Ali sakit. Tafsiran yang pertama, anak dokter bernama Ahmad Ali yang sakit. Anaknya dokter Ahmad Ali yang sakit. Yang ketiga, anak dokter Ahmad dan Ali yang sakit. Yang kelima, kesalahan penerimaan. Kesalahan penerimaan disebabkan oleh A. Pendengar yang kurang memperhatikan kesan yang disampaikan oleh pembaca. B. Alat dengar pendengar. C. Suasana hati pendengar. D. Lingkungan pendengar, misalnya kebisingan, ribut. E. Ujaran yang disampaikan tidak jelas. F. Kata atau kalimat yang digunakan pembicara mempunyai makna ganda. G. Antara pembicara dan pendengar tidak saling mengerti. H. Terlalu banyak pesan yang disampaikan sehingga sulit diingat oleh si pendengar. Yang keenam, kesalahan pengungkapan. Expressive errors berkaitan dengan pembicara atau penulis salah mengungkapkan atau menyampaikan apa yang dipikirannya, yang dirasakannya, atau yang diinginkannya. Contohnya on the spot sama dengan on the spot. Love sama dengan lope. Yang kedelapan, kesalahan perorangan atau errors of individuals jelas menggambarkan yang dibuat oleh seseorang di antara kawan-kawannya yang lain. Kita dapat memisahkan kesalahan yang sifatnya perorangan dan kesalahan kelompok, bahkan yang sifatnya klasikal. Misalnya, semuanya menulis huruf kapital di awal kalimat dan hanya seorang yang tidak. Yang kesembilan, kesalahan kelompok. Kesalahan yang berulang-ulang dibuat oleh kelompok atau oleh orang banyak orang, karena sifatnya kelompok, tentu memperbaikinya secara berkelompok pula, dan pasti menggunakan waktu lama. Latihan bersama-sama dapat dipergunakan untuk memperbaiki kesalahan kelompok. Yang ke-10, kesalahan menganalogi. Dalam bahasa Indonesia terdapat kata mahasiswa, mahasiswi, siswa, siswi,
yang sebenarnya menganalogi pada bahasa Sanskerta. Tetapi kalau ada yang mengatakan ketua, ketui, kepala, kepali ini menandakan adanya kesalahan analogi. Yang ke-11, kesalahan transfer. Transfer errors terjadi apabila kebiasaan-kebiasaan pada bahasa pertama diterapkan pada bahasa yang dipelajari. Misalnya dalam bahasa atau seperti dalam bahasa Indonesia, tidak mempunyai bunyi atau Inggris. Teng, ting, orang Indonesia sering menggantinya dengan bunyi atau i atau s apabila sistem bahasa pertama mirip dengan bahasa kedua. Transfer seperti ini disebut fasilitas atau facilitation atau transfer positif atau positif transfer atau intralingual apabila transfer yang disebabkan oleh sistem bahasa yang berbeda disebut interference atau intralingual. Yang ke-12, kesalahan lokal. Kesalahan lokal atau local errors adalah kesalahan tidak menghambat komunikasi yang pesannya diungkapkan dalam sebuah kalimat. Kesalahan lokal dapat juga kita katakan kesalahan yang disebabkan oleh penggunaan bahasa yang biasa di daerah tertentu, kemudian digunakan untuk berkomunikasi dengan orang dari daerah lain. Yang terakhir, yang ke-13, kesalahan global. Kesalahan global atau global errors adalah kesalahan karena efek makna seluruh kalimat. Menurut Norris 1983-127, 2127. Kesalahan jenis ini menyebabkan pendengar atau pembaca salah mengerti suatu pesan menganggap bahwa suatu kalimat tidak dapat dimengerti. Kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan ketika berbahasa Indonesia, baik tulisan maupun tulisan. Yang pertama, teknik. Perbaikan yang benar adalah teknik memiliki arti, pengetahuan, dan kepandaian dalam membuat sesuatu yang berkenaan dengan hasil industri, bangunan, mesin, sekolah, ahli. Yang kedua, antri. Perbaikan seharusnya antre menggunakan bukan antri yang memiliki arti berdiri dalam deretan memanjang sambil menunggu giliran untuk dilayani mengambil, dalam kurung membeli, dan sebagainya sesuatu. Yang kelima, praktek. Perbaikan yang benar adalah praktik menggunakan memiliki arti pelaksanaan secara nyata dari apa yang disebutkan dalam teori. Contohnya ini, spanduk. Ini yang keempat. Yang kelima, apotik. Perbaikan yang benar adalah apotek menggunakan bukan apotik. Karena apoteker, jadi bukan apotiker. Ini salah tulis. Yang memiliki arti toko tempat meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter, serta memperdagangkan barang medis. Yang keenam, yaitu pada kalimat di sini bisa pinjaman dana multiguna. Perbaikannya yang benar adalah penggunaan preposisi di harus dipisah dengan keterangan tempat setelahnya. Ini contoh spanduk ini. Yang ketujuh, waroeng. Perbaikannya yang benar adalah warung, memiliki arti tempat menjual makanan dan minuman dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.